kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dampak kemarau meluas, 5 kecamatan di Lombok Barat alami kekeringan, BPBD tetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Gelapkan ratusan jenis produk kosmetik di tempatnya bekerja, 4 karyawan di Kota Mataram diringkus polisi. Wujudkan emansipasi pada perayaan kemerdekaan, puluhan ibu di Lombok Barat ikut lomba panjat pinang. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi terus meluasnya dampak kemarau yang menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah memasuki bulan Agustus. BPBD mencatat hingga saat ini kekeringan telah melanda puluhan desa di 5 kecamatan, meliputi Sekotong, Lembar, Kuripan, Gerung, dan Batu Layar. Untuk membantu warga yang terdampak, petugas terus menyalurkan air bersih ke wilayah terpencil. Selama bulan Agustus, BPBD telah menyalurkan sebanyak 101.800 liter air bersih ke wilayah terdampak secara bertahap. Meski demikian, petugas mengklaim jumlah yang telah disalurkan belum mencukupi kebutuhan masyarakat karena terkendala anggaran dan jumlah armada. Sudah melakukan dropping air awal Agustus, kemudian kita sudah tetapkan juga status kita yaitu status siaga bencana ya pada tanggal 18 Juli. Jadi dari pertengahan bulan Juli itu kita sudah tetapkan siaga bencana, lalu kita sudah dropping air melibatkan PT AMGM. Untuk mempercepat penanganan kekeringan, pemerintah daerah Lombok Barat menaikkan status bencana dari siaga menjadi tanggap darurat bencana. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ribuan honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diajukan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Sekretaris daerah mendata sebanyak 4.601 honorer diajukan menjadi P3K paruh waktu sesuai arahan pemerintah pusat. Mereka adalah tenaga honorer yang tidak lulus pada tes P3K, namun telah lama bekerja di OPD atau instansi di daerah. Kepastian tentang pengangkatan honorer selanjutnya tergantung dari keputusan pemerintah pusat. Kita diberikan kesempatan untuk melakukan formasi sampai dengan tanggal 20 Agustus ini. Teman-teman apa dengan PSDM menyampaikan kepada maaf non ASN yang sudah ikut tes ya, tapi tidak lulus adanya ujian tulisnya. Selain menjadi otoritas pemerintah pusat, Pemda juga memastikan pengangkatan P3K paruh waktu nantinya juga akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Warga di Kabupaten Lombok Barat menyoroti mangkraknya sejumlah rumah potong hewan yang dibangun pemerintah sejak puluhan tahun lalu. Salah satunya RPH di Desa Kediri yang nyaris tidak pernah dipakai sejak dibangun tahun 2015 lalu oleh pemerintah daerah. Kurangnya minat warga memotong hewan di RPH dan banyaknya RPH tradisional diduga membuat RPH yang dihajatkan untuk membantu warga tersebut justru mangkrak.
Dinas Pertanian sendiri mendata sebanyak 4 RPH yang tersebar di Kecamatan Kediri, Lingsar, Gunung Sari, dan Lembar yang kondisinya mangkrak dan nyaris tidak pernah beroperasi. Warga meminta Pemda kembali membuka RPH agar dapat menyerap tenaga kerja dan menyumbangkan pendapatan bagi daerah. Sudah berapa puluh tahun tidak pernah dipelihara, mangkrak sampai berapa puluh tahun. Padahal ini kalau kita kembangkan atau kita fungsikan ini untuk bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kediri ini. Soalnya apa? Kepentingan masyarakat ini lebih apa tuh namanya? Bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, potong hewan. Ini daripada terbengkalai seperti itu, sehingga ada upaya kita dan kemarin komunikasi dan beberapa bulan terakhir ini kita komunikasi dengan jagal-jagal ini, insya Allah mungkin dalam minggu ini kita akan pertemuan sama mereka untuk bagaimana caranya mengaktifkan itu lagi. Tapi konsekuensinya kan harus ada, misalnya kita optimalkan sarana prasarana yang ada di sana, sehingga apa menjadi harapan mereka nanti itu bisa kita penuhi dulu. Selain akan berinovasi RPH, Pemda juga mengajak warga dan peternak untuk memotong hewan di RPH dengan peralatan modern untuk memastikan kualitas daging olahan agar lebih sehat dan juga segar. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama 15 Mataram antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Mataram pada Selasa pagi. Pemeriksaan kesehatan gratis tersebut meliputi pemeriksaan gigi, mata, telinga, pengecekan tinggi badan, berat badan, serta tes darah. Selain memastikan kesehatan para siswa, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan untuk mendeteksi penyakit secara dini. Bagi siswa yang ditemukan sakit, petugas akan merujuk mereka ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Petugas menargetkan pemeriksaan kesehatan bagi 160.000 siswa di seluruh kecamatan di Kota Mataram. 1 tahun, karena kan CKG ini minimal 1 kali dalam 1 tahun. Ya sama dengan orang ulang tahun itu kan sekali dalam setahun. Begitu juga dengan anak-anak siswa ini minimal 1 kali setahun dia dilakukan pemeriksaan. Dengan adanya target kita sejumlah 160.000 siswa di Kota Mataram, kan tidak mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan dalam waktu cepat ya. Sehingga kita mempunyai strategi untuk penjadwalan terhadap sekolah-sekolah ini. Pemeriksaan kesehatan gratis akan digelar secara maraton di seluruh sekolah di Kota Mataram dengan melibatkan puluhan petugas medis dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.